nggak nyampe jutaan. Kurang lebih 100 mungkin Pak waktu itu. Sekolahan gitu, tapi Heeh. ini muridnya tuh petani gitu loh. Oh, Ya iya, makan iya. bareng gitu. Jadi kalau jadi staf lapangan tuh penyuluh tuh gak akan kelaparan aja kalau Oh. keluhan. Selamat siang Mbak Cici. Selamat siang Mbak Mas. Cici ini staf lapangan Iya, di DPP BPP Ciawi Ciawi Gebang. Gebang. Staf lapangan itu apa sih Mbak? Staf lapangan itu sebenarnya tupoksinya itu Heeh. atau kerjanya itu sama kayak penyuluh Mas. Tapi Maksudnya sama seperti apa nih? iya kayak pendampingan petani Mm-mm. begitu, kayak Mm-mm. apa, monitoring untuk Mm-mm. ke lahan sawah Mm-mm. segala macamnya sama gitu kayak penyuluh. Nggak Mm. bentrok dengan penyuluh, Pak? Enggak, jadi kalau staf lapangan itu khusus direkrut untuk membantu penyuluh sebenarnya. Mm-mm. Karena di Kabupaten Kuningan ini kan penyuluh tuh sebenarnya kekurangan, masih Mm-mm. kekurangan. Mm-mm. Jadi harusnya satu penyuluh itu megang satu desa. Mm-mm. Tapi kalau di Kabupaten Kuningan ada satu penyuluh tuh megang lebih dari satu desa, dua desa. Nah, Mm. untuk staf lapangan itu, jadi kan setiap desa yang dapat IP dan IP khususnya ada Mm-mm. yang satu penyuluh tuh pegangnya dua desa. Jadi kita tuh membantu kerjaan penyuluh gitu, Mm. biar nggak terlalu berat juga. Mm. Staf lapangan khusus IPD MIP atau program yang lain juga, Pak? Khusus IP dan IP satu. Oh. Berapa lama jadi staf lapangan? Saya 2 tahun berarti. Udah dari 2019 jadi staf lapangan. Berarti di sini program IPDM-IP udah dari tahun 2019. 2019 ya. Apa sih Mbak program IPDM-IP itu? Program IPDM-IP itu sebenarnya proyek pengembangan Heeh. gitu dan manajemen irigasi partisipatori Heeh. atau partisipatif terintegrasi gitu. Itu tuh kayak apa ya? Proyek dalam ada 3 dinas gitu. Pas sebenarnya dalam proyek IPDM-IP ini Mm-mm. dari Bapeda, PUPR dan pertanian Mm-mm. gitu. Jadi setiap dinas tuh kerjanya tuh berbeda gitu. Mm-mm. Tunggu, Mbak. Sebagai staf lapangan, perekrutannya seperti apa sih, Mbak? Apa Mbak dari background dari pertanian juga atau memang dari apa orang yang bekerja di sektor pertanian? Oh, kalau dari apa namanya pendaftaran itu Pak, dulu tuh dibuka untuk pendaftaran di dinas ya. Nah, persyaratannya itu terutama itu sarjana pertanian gitu yang dibutuhkan. Nah, terus kita tuh daftar melalui apa? Lamaran dikasih ke dinas, nanti itu ada pertama itu ada administrasi ya. Mm-mm. Nah, kalau lulus itu langsung tes tulis, kemudian tes tulis lulus langsung wawancara gitu. Udah wawancara diterimalah 11 orang staf lapangan IPDM IP di Jadi Kabupaten Kuningan. benar-benar orang yang di luar Iya, apa di di luar luar misalnya maaf lingkungan dinas pertanian. di luar dinas Iya, pertanian ya. iya, Memang orang baru ya. iya orang baru. Waktu itu infonya dari mana? Ada di website Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan, Pak, diumumkan gitu pembukaan pendaftaran. Waktu itu berapa juta orang yang daftar, Pak? Nggak nyampe jutaan. Kurang lebih 100 mungkin Pak waktu itu. 100 ya. Iya. Mbak kalau lagi di lapangan tuh kegiatan apa aja? Oh, kalau saya itu ke lapangan itu misalkan saat musim tanam gitu ya mulai. Mm-mm. Nah, itu mendampingi dari mulai pengolahan tanah Mm-mm. sampai ke panen gitu, Pak. Mm-mm. Jadi setiap ini kita monitoring seminggu sekali lah paling Seminggu ini sekali ya heeh, ke lapangan. ke lapangan. Itu ke kelompok tani atau ke Ke masing-masing? kelompok tani. Oh, ke kelompok Ke tani. kelompok tani yang dapat program IPDM IP dari satu desa itu. Kalau binaannya Mbak berarti berapa? Saya kan kebetulan pegang 13 desa. 13 desa. Iya, heeh. Mana aja? Dari Pangkalan. Nih dari Pangkalan. BPP saya tuh pegang jadi ada 3 BPP. Ada Pak. 3 BPP. Iya, BPP Ciawi Gebang. Oh, terus? Itu Desa Pangkalan, Heeh. Ciawi Lor, Ciawi Ah, Gebang, ah. Ciputat, Kadurama sama Gresik. Terus ada BPP Cidahu. Oh, lumayan jauh-jauh Oh itu iya. ya? Banyak Pak 13 desa. Kalau di Ciawi Gebang tuh saya pegangnya 6 desa berarti. Yang terjauh berapa kilo dari Yang rumah? terjauh berapa ya? 20 kiloan apa ya? Oh, 20 kilo. Enggak terlalu jauh sih, masih bisa di ini gitu. Tapi semua kelompoknya tuh berarti Mbak yang ini ya, yang Iya. apa, yang menangani ya. Iya. Waktu ke lapangan itu bersama penyuluhnya atau seperti apa, Mbak? Beda-beda lokasi. Misalnya bagi tugas lah, penyuluh ke sini, Mbaknya ke sini gitu.
Ya kadang kalau ada keperluan bareng gitu ya Hmm. sama penyuluhnya gitu, misalkan saya lagi ke Poktan yang satu nih yang IPDM IP yang Hmm. dapat, nah Hmm. penyuluhnya juga suka ikut, jadi pendampingan panen bareng gitu, Pak. Ubinan kan Hmm. ada ubinan ya buat Hmm. ini tuh. Kadang kalau saya kan beda desa, banyak desa, jadi ke desa Hmm. yang satunya nanti penyuluhnya ke yang desa lain gitu, tergantung Hmm. keperluan juga sih kita Iya, iya, iya. bareng apa enggaknya gitu sama penyuluh. Kalau kegiatannya IPDM IP sendiri nih, ini Ya, yang dijalankan apa aja? kebetulan kalau di Kabupaten Kuningan itu ya Ah, ah. udah dilaksanakan itu ada sekolah lapangan. Masuknya sekolah lapangan sudah apa? Sekolah lapangan itu kayak sekolah petani gitu. Kalau kayak kita mah kan kayak sekolah anak-anak sekolahan gitu, Ah, tapi ah. ini muridnya tuh petani gitu loh, Mas. Oh, oke. Heeh. Terus apa lagi? Terus ada pelatihan literasi dan edukasi keuangan. Mm-mm. Itu plek biasanya disebutnya. Terus? Terus ada kunjungan antar desa, tapi itu belum belum apa? Belum dilakukan Mm-mm. tahun ini. Terus ada sharing antar petani, forum sharing antar petani, Mm-mm. dan nanti ada pelatihan rantai nilai. Itu juga belum dilaksanakan sih kalau rantai nilai. Kalau Pak, biasanya yang paling disenengin petani itu pelatihan apa sih? Kalau petani sih senangnya tuh langsung terjun ke lapangan gitu, Pak. Apa Kayak tuh pelatihan apa? SL. kayak ya SL itu kan di setiap SL itu ada pengamatan. mm-mm. Pengamatan kayak tanaman padi dari mulai tanam hingga panen gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, nanti kita dampingi nih. Biasanya kalau saya gitu ya, pribadi ada yang setiap SL tuh setiap minggu tuh ada pengamatan tanaman padi. Jadi Mm-mm. mengukur tinggi tanaman, Mm-mm. terus pengamatan organisme pengganggu tanaman Mm-mm. seperti itu. Jadi menghitung jumlah anakan padi gitu, langsung terjun kitanya ke sawah tuh, ke lahan. Kalau selain pelatihan apa lagi Selain pelatihan, kegiatannya? kalau untuk ini ya di sawah aja sih gitu, Pak. Enggak bantuan, Oh, mungkin bantuan. ada bantuan untuk SL tuh, setiap SL tuh ada bantuan Heeh. nantinya. Kalau untuk tahun 2019 itu ada bantuan benih, Mm-mm. drum penyimpanan, dan perlengkapan untuk petani seperti tas, Mm-mm. kaos gitu, ATK, buku. Dan kalau untuk 2020 kemarin itu bantuannya tidak ada benih sama drum, Mm-mm. hanya perlengkapan petani gitu kan. Mm-mm. Sama ada tambahannya pupuk organik biasanya. Pupuk organik. Iya, pestisida. Berarti tapi disesuaikan dengan kondisi tanah di Iya, sini ya. kondisi tanah. Eh, ada itu enggak apa? Biasanya pakai alat apa itu PUTS kalau nggak salah Oh ya? iya, nah Iya itu kan? tuh PUTS itu digunakan sebelum pengolahan tanah. Oh Biasanya gitu. untuk sebelum tanam. Itu kan untuk melihat apa namanya kadar NPK, Heeh. unsur hara di tanahnya. Nah, Mm-mm. misalkan N-nya itu tinggi. Itu yang ngetes Mbak? Iya, Oh, di lokasi yang Poktan yang dapat bantuan itu. bantuan Iya, PUTS itu. PUTS. Terus gimana tadi? Pakai gimana Oh caranya? iya, jadi nanti kita tuh ngambil sampel tanah nih Heeh. setiap blok Heeh. desa itu. Heeh. Nah, terus kita uji, ujinya sih di sini di BPP gitu. Mm-mm. Heeh. Ada alatnya kan dikasih bantuan gitu, Mm-mm. alat PUTS. Mm-mm. Nah, terus diuji, lihat kadar N-nya Mm-mm. tinggi, rendah atau sedang, sama Mm-mm. NPK-nya. Terus nanti ada rekomendasi, misalkan N-nya tinggi, rekomendasinya harus pakai apa seperti Mm-mm. itu. Nanti Mm-mm. kita sampaikan kepada petani. Tapi petaninya diajarin juga nggak pakai itu? Iya, pas Oh, SL bisa. tuh ada pas SL ada apa namanya materi untuk praktek uji PUTS. Jadi di Itu Oh, nggak depan asing, Mbak, pada ini petaninya asing dengan sih. alat itu. susah nggak ngajarinnya? Iya, susah juga. Terus Kan kalau petani ada yang lucu nggak? Cerita iya lucu. ada, kan kayak saya SL ya Pak ya. Hmm. Disuruh apa namanya? Ini tetesan katanya. Oh, ini kayak di lab nih harus pakai jas lab kata petaninya Oh, gitu-gitu. terus? Padahal kan petaninya kebanyakan udah berumur gitu kan, jadi Ah, kurang paham juga kayak iya. kayak kena teknologi seperti itu. Nah, terus tapi di sini alhamdulillah sih petaninya semangat gitu kalau misalkan ada Mm-mm. kita menunjukkan teknologi baru kayak uji PUTS pakai apa namanya, praktek-praktek gitu kan. Mm-mm. Seperti itu. Mbak, usianya berapa, Mbak? Siapa? Sekarang usianya Oh, berapa? saya 28. 28, menghadapin petani yang usianya rata-rata. Iya, yang sudah berumur. Kira-kira kiat-kiat apa, Mbak, untuk menyamakan bahasa ke petani-petani yang sudah berumur itu? Pendekatan aja sih Mas, kayak apa ya,
kita tuh kan kayak mendampingi ya, kayak Ah, jadi pelayan mereka lah istilahnya gitu. Kalau yang kurang paham teknologi ya kita jelasinnya dengan bahasa yang mudah dimengerti gitu, nggak pakai bahasa teknologi yang zaman sekarang gitu. mm. Jadi kita juga harus Kayak apa ngerti. tuh? Kalau misalnya ini saya petani nih, Ya, coba Mbak ajarin saya kayak apa? Coba praktekin. ya misalkan Coba. gini, Bapak ini udah apa namanya uji tanah, kadar unsur haranya tahu nggak gitu kan Pak? Nggak tahu. Oh, saya nih ada buat praktek apa mengetahui unsur NPK-nya Oh, gitu. Bapak mau saya ajarin enggak gitu. mau, mau. Itu petani modus, Pak. Ya seperti itu nanti saya ajarin nanti Heeh, nih mungkin bapaknya kan nggak tahu ya cairan-cairan apanya gitu tapi heeh. saya nanti liatin aja hasilnya nih Mm, Pak kalau ada apa namanya brosur untuk hasilnya tuh kan Pak mm, warnanya gitu mm, mm, bagian warnanya nih kalau warnanya segini berarti tinggi Pak kurang mm. ini dijelasin kayak gitu. Tapi kalau menurut Mbak banyak yang bisa pakai itu ya petani. Kalau banyak bisa atau Banyak yang enggak. banyak yang enggak. Biasanya ya. Banyak yang enggak Jadi soalnya udah tetap ya Mbak ya iya Berarti banyak yang modus, Mbak. pengen diajarin terus. pengen berarti. diajarin ya. Kalau petani mudanya ada, Mbak? Petani muda sih kurang sih Mas kalau di daerah sini ya Coy Gebang karena banyaknya tuh yang kerja berangkat ke kota gitu jadi yang ngurus lahan tuh Hmm, biasanya udah yang bapak-bapak yang udah berumur gitu petani muda tuh ada tapi yang nggak terjun ke sawah gitu kayak hmm, yang mereka tuh kayak hidroponik atau apa hmm. ya seperti itu kayak Tapi bukannya padahal kalau kalau ngelolanya baik itu iya hasilnya bagus kan ya? iya apa sih namanya kadang ini mah cerita ya kayak Hmm, kalau kita ke sana lagi panen nih hmm, nanti bu nih dikasih apa gitu bawa nih buat ini hmm. di rumah bu ini Dibawain, iya dioleh-oleh, dibawain dibawain oleh-oleh. terus setiap kesana ada makanan ayo makan bareng gitu jadi kalau jadi staf lapangan tuh penyuluh tuh gak akan kelaparan aja kalau Oh, keluar pernah nggak ya sampai ditanyain, oh ini kok udah jarang banget kesini gitu? iya pernah sekali waktu itu saya kan megang banyak desa ya kebetulan Mm-mm, di Cidahu juga nah mm-mm, SL 2020 saya fokus di Ciawi dua mm-mm, desa mm-mm, sekalinya saya ke Cidahu katanya ini kemana aja ibu kok jarang kata saya bilang mm-mm. saya lagi fokus pegang 2 SL di Ciawi Gebang Pak tapi saya Heeh. tetap ke sana gitu tapi jarang udah jarang gitu nggak Oh, sesering dulu kan dulu iya iya cuman iya. 2 desa gitu sekarang saya apa megangnya banyak desa gitu Intinya sebenarnya petani sangat merasakan manfaatnya Pak dari program iya IPNIP ini ya, Pak. iya Terus ini Mbak, manfaatnya tuh apa? Sebelum pakai ada program Mm-mm. IPDMIP ini dan sesudah gimana Mbak? Nah, iya kan ada sekolah lapang ya, Pak. Kita Mm-mm. tuh kayak mengajari lah kayak sistem tanam segala macamnya. Nah, Ah, ah. sebelumnya itu ada mereka yang sistem tanamnya tuh kalau di sini Jajar Legowo kan ya. Mm-mm, mm-mm. Mereka tuh belum pakai Jajar Legowo. Dulu belum Dulu pakai. belum. Oke. Sudah sekolah lapang Mm-mm, pakailah Jajar mm-mm, Legowo. Terus biasanya untuk tandur atau tanamnya itu mm-mm, mereka tuh bisa berapa anakan gitu banyak lebih mm-mm, dari 3 anakan. mm-mm, Terus sekarang udah berkurang gitu. mm-mm. Ada kemajuan sih Pak, buat udah sekolah lapang dan belum Dari gitu. produktivitasnya juga Iya, ada. meningkat. Berapa dulu sebelum? Dulu kalau yang saya pangkalan gitu ya, Ah, ah. sebelum SL itu 5,9. Per hektar. Iya, Li- rata-ratanya, ah, ah, rata-rata poktan itu 5,9. ah, Sesudah ah. adanya 6,3 naik. Lumayan ya. Iya, lumayan tingkat. naik ya, Mbak, meningkat. kalau dari kesejahteraan petani sendiri gimana nih, Mbak? Kan Mbak katanya sudah sering ke rumah petani ya. Iya, Kira-kira mereka ada peningkatan nggak sejak ada program IPNIP ini? iya, ada sih, ada peningkatan Mm-mm, kayak apa namanya? Tadinya kan karena kalau jumlah produksi meningkat, mm-mm, otomatis kan pendapatan juga meningkat gitu. mm-mm, Nah, mm-mm, jadi mereka menjual lebih banyak gabah atau berasnya itu kan lebih banyak, jadi mm-mm. pendapatan juga masuk lebih banyak seperti itu. Itu dari gabah langsung dijual atau Eh, diproses dulu? tergantung ini ada yang langsung gabah gitu, Ah. tapi ada juga yang dijual beras gitu. Mbak pernah sampaikan nggak kalau untuk biar agak meningkat Mm-mm. penjualannya diolah dulu Olah atau dulu, gimana? iya, iya pernah Pak, Gimana? tapi saya Pak kenapa nggak dijadikan Ah, beras gitu ya, lantas baru ah, dijual ah, gini? ah. Katanya saya nggak ada apa modal untuk giling biasanya seperti Hmm, itu Pak. Kan kalau giling harus keluar modal juga ya, hmm, pengeluaran juga gitu istilahnya. mm-mm. Nah mereka Tapi tuh kadang bukannya nanti apa kalau udah jadi beras kan nilainya lebih lebih tinggi? tinggi iya udah gitu tapi karena
ya kan sebelum saya ke sana kan mereka udah punya adat sendiri gitu ya, nggak mungkin saya langsung ngubah adat mereka seperti apa gitu, jadi sedikit demi sedikit gitu biasanya. Tapi udah ada yang Udah ada, ngikutin gitu. iya, sedikit demi sedikit udah ada yang ngikutin. Oke. Kalau harapannya Mbak tentang IP dan IP ini gimana? Harapannya ya ke depannya gitu ya Mas. Hmm. Untuk program ini kan hanya 5 tahun. Hmm. Nah, kalau bisa berlanjut lah gitu maksudnya, bukan untuk saya, untuk petaninya juga, untuk kesejahteraan petani kan ya. Kayak mungkin mereka juga kan kalau petani tuh senang gitu dikasih bantuan atau sekolah lapang gini-gini segala macam. Itu sih harapannya gitu buat kedepannya, buat untuk petaninya kedepannya gimana gitu setelah program ini selesai gitu. Oke. Keberlanjutannya Mbak? gitu ya. Sudah berkeluarga? Belum. Nah itu nggak jadi harapan juga. Itu harapan utama. Siap. Di tahun Siapa tahu berapa ada- tuh? Harapan di tahun berapa itu? Tahun ini Di insya tahun ini. Allah. Amin. Siapa tahu ada anak petani kaya ya. Menarik banget nih ngobrol sama Mbak Cici nih. Tapi kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Mbak ya. Iya, iya, siap. Oke. Tetap di Bislog, bincang seputar pertanian on location.